Hai, welcome back to my channel, channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan jawab pertanyaan dari kamu yang tanya kalau misalnya mahasiswa yang sudah lulus S1 nih, terus udah itu mau kuliah S1 lagi, baik di jurusan yang sama maupun jurusan yang berbeda, apakah tetap harus mengulang seluruh mata kuliah di S1 yang baru ini? Ataukah cukup mata kuliah yang belum diambil aja di kuliah S1 sebelumnya? Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Baik kamu yang saat ini sudah lulus S1 dan sudah punya ijazah S1, tapi kamu pengen mengulang kuliah S1 lagi, baik di jurusan sama maupun jurusan yang berbeda, ada kabar baiknya nih, yaitu kamu tidak perlu mengulang seluruh mata kuliah baru yang ada di S1 ini, yang artinya kamu bisa lulus lebih cepat karena kamu tidak perlu kuliah selama 4 tahun. Mata kuliah apa aja sih yang bisa diakui? Yang pertama yaitu mata kuliah yang umum atau mata kuliah dasar. Misalnya kamu lulusan S1 manajemen dan kamu mau kuliah lagi S1 hukum, untuk mata kuliah dasar misalnya kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, dan mata kuliah umum lainnya itu bisa langsung ditransfer. Kemudian yang kedua yaitu mata kuliah yang relevan. Kalau kamu anggaplah kuliah S1 di jurusan manajemen dan kemudian kamu kuliah S1 lagi di jurusan akuntansi, kan banyak banget tuh mata kuliah S1 yang relevan. Nah, ini juga bisa ditransfer. Jadi kamu tidak perlu mengulang mata kuliah yang sudah pernah kamu ambil. Tapi sebagai contoh, kalau misalnya kamu kuliah S1 di manajemen, kemudian setelah lulus kamu mau ngambil kuliah S1 teknik, kan berarti mata kuliah yang relevannya sedikit sekali atau hampir tidak ada. Nah, karena itu yang bisa dikonversi atau bisa diakui itu cuma mata kuliah dasar atau mata kuliah yang umum aja. Yang selanjutnya, kamu juga perlu melakukan konsultasi dengan pihak fakultas atau pihak program studi, karena kebijakan setiap fakultas maupun program studi itu berbeda-beda, dan untuk mengajukan permohonan ini kamu perlu melampirkan transkrip nilai dari program S1 yang sudah kamu ambil sebelumnya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana proses pendaftaran untuk pengakuan kredit. Yang pertama yaitu mahasiswa mengisi formulir pengakuan kredit, dan ini bisa di-download di website resmi universitas atau di website resmi fakultas atau di website resmi jurusan tempat kamu berkuliah. Selanjutnya, kamu perlu menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta sesuai dengan ketentuan yang ada di formulir tersebut. Setelah melampirkan berkas dan mengisi formulirnya, kemudian kamu bisa mengajukan pengakuan kredit. Nah, untuk pengajuan ini biasanya memerlukan transkrip nilai dari pendidikan sebelumnya dan juga deskripsi mata kuliahnya seperti apa. Karena biasanya mata kuliah yang sama itu namanya berbeda-beda di setiap jurusan maupun di setiap universitas. Jadi jangan sampai karena mata kuliahnya beda sementara isinya sama, kamu harus mengulang mata kuliah lagi. Nah, karena itu perlu melampirkan deskripsi mata kuliah yang sudah pernah kamu ambil sebelumnya biar nggak terjadi miskomunikasi seperti ini. Yang selanjutnya itu proses evaluasi dari pihak fakultas atau pihak universitas, dan proses ini memakan waktu sekitar 2-4 minggu, ada juga yang 4-8 minggu tergantung kebijakan setiap universitasnya. Nah, nanti setelah proses evaluasi ini, maka pihak universitas akan memberikan informasi mata kuliah apa aja yang bisa diakui dan mana yang tidak diakui sehingga perlu diambil oleh mahasiswa tersebut. Dan yang terakhir tahapnya itu menyusun rencana studi. Jadi nanti setelah kamu tahu mata kuliah apa aja yang diakui dan tidak diakui, kamu bisa menyusun rencana studi. Jadi di semester ini ngambil mata kuliah apa, kemudian di semester depan ngambil mata kuliah apa, dan direncanakan sebaik mungkin sehingga tidak bentrok antar mata kuliah yang diambil nanti saat perkuliahan S1-nya dimulai. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada batas waktu pengajuan pengakuan kredit ini? Jawabannya adalah ada. Nah, untuk setiap universitas batas waktunya itu berbeda-beda antara satu universitas dengan universitas yang lain maupun antara satu fakultas dengan fakultas yang lain. Jadi kalau misalnya kamu mendaftar kuliah S1 lagi dan kamu pengen tahu informasinya, pastikan dari awal cari informasi ini karena menurutku penting banget. Jangan sampai kuliahnya udah jalan ternyata kamu baru tahu informasi ini, atau kalau enggak setelah batas waktu pengajuannya habis kamu baru tahu, karena sayang banget kalau dilewatkan dan karena nantinya akan mempengaruhi ke masa kuliah kamu akan berapa lama. Pertanyaan lainnya adalah kalau misalnya baru tahu atau baru mengajukan setelah lewat batas pengajuannya, kira-kira gimana? Nah, ini balik ke kebijakan universitas. Ada universitas yang benar-benar strict di mana kalau misalnya kamu baru mengajukan di luar batas waktu yang ditentukan, maka pengajuanmu akan ditolak, yang dalam artian kamu harus mengulang seluruh mata kuliahnya mulai dari semester 1 sampai semester 4 nanti. Tapi juga ada universitas yang memberikan keringanan di mana kamu bisa mengajukan meskipun sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan. Nah, tapi kalau misalnya udah lewat dari batas waktu yang ditentukan ini, pengajuannya nggak bisa bareng sama orang-orang yang mengajukan sesuai batas waktunya. Karena harus kontakin dulu ke pihak program studinya, kemudian ke pihak fakultasnya, ke pihak universitasnya, dan tidak ada jaminan
Kalau misalnya sudah lewat batas waktu ini, pengajuan pengakuan kreditmu itu akan diterima. Jadi pastikan cari informasi ini di awal sebelum mendaftar kuliah S1 yang kamu inginkan. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama sih proses mulai dari pengajuan sampai akhirnya pengakuan kredit ini diterima. Untuk prosesnya ini bervariasi ya, tergantung dari segi mahasiswanya maupun dari segi universitasnya. Karena tadi tahap-tahapnya mulai dari segi mahasiswa yang mengajukannya kapan, dari segi universitasnya proses evaluasinya itu berapa lama sampai akhirnya universitas memberikan hasil keputusannya. Untuk dari segi universitas sendiri bervariasi ya. Ada yang sekitar 2-4 minggu, ada yang 4-8 minggu. Nah, ini teman-teman mungkin bisa tanya ke kakak tingkat yang pernah mengajukan pengakuan kredit juga, atau mungkin bisa tanya ke bagian akademik, kira-kira prosesnya itu berapa lama biar teman-teman bisa mengestimasikan. Kemudian untuk mempercepat prosesnya juga bisa dimaksimalkan dari segi teman-teman atau dari segi mahasiswa, yaitu dengan cara pertama cari informasi terbanyak-banyaknya tentang prosedur pengajuan pengakuan kredit ini. Yang kedua, lengkapin berkasnya selengkap mungkin. Jadi kalau misalnya ngajukan berkas dengan data-data yang lengkap, transkripnya lengkap, deskripsi mata kuliahnya lengkap, ini nanti akan mempermudah kampus atau universitas untuk melakukan evaluasi dibandingkan ketika kita tidak melengkapi berkas selengkap mungkin. Kenapa? Karena ketika kita tidak melengkapi berkas selengkap mungkin, kemungkinan akan ada miskomunikasi atau kesalahan dari keputusan yang diberikan oleh universitas, kan ruginya di kita sendiri. Kemudian yang kedua, kalau misalnya datanya atau informasinya nggak lengkap, kemungkinan akan ditolak oleh universitas, atau ya setidaknya dari pihak universitas akan mengembalikan berkas yang sudah kita ajukan dan kita diminta untuk melengkapi berkas lagi. Oke, kalau batas waktu ke deadline pengajuan pengakuan kredit ini masih panjang ya oke ya, tapi kalau misalnya deadline-nya udah pendek banget dan ternyata ada berkas yang belum dilengkapi, pasti tidak akan maksimal mempersiapkannya. Jadi pastikan untuk dilengkapi seawal mungkin sehingga berkasnya bisa diproses lebih cepat dan mata kuliah yang diakui juga jauh lebih banyak. Pertanyaan lainnya adalah kira-kira berapa mata kuliah yang bisa diakui di pengakuan kredit transfer ini? Jawabannya adalah berbeda-beda, tergantung linearitas antara background S1 kamu sebelumnya dengan program S1 yang kamu ambil saat ini. Kalau misalnya beda banget bidangnya nih, misalnya dari Saintek pindah ke Soshum, terus udah itu mata kuliah yang bisa ditransfer cuma mata kuliah dasar aja atau mata kuliah yang umum, misalnya kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan agama, terus juga pendidikan Pancasila, ya artinya kamu akan mengambil mata kuliah lebih banyak di program S1 ini, yang artinya kuliahmu akan lebih panjang juga. Sementara kalau program S1 kamu sebelumnya dengan program S1 yang kamu ambil ini linear lah, nggak terlalu jauh bidangnya, misalnya masih sama-sama di satu fakultas yang sama tapi beda universitas, atau misalnya ngambil S1 sebelumnya jurusan ekonomi kemudian mengambil lagi program S1 akuntansi atau manajemen, kan ini masih berada di satu lingkup yang sama. Nah, untuk kredit yang ditransfer tidak cuma mata kuliah dasar atau mata kuliah umum, tapi juga mata kuliah yang relevan seperti yang udah saya jelasin di awal nih. Nah, kalau misalnya kayak gitu, otomatis SKS yang diambil akan lebih sedikit dan jangka waktu perkuliahan juga akan lebih pendek. Pertanyaan selanjutnya yaitu kalau kuliah S1 lagi, apakah ijazah yang dikumpulkan atau ijazah yang digunakan untuk pendaftaran adalah ijazah S1 atau ijazah SMA? Jawabannya adalah ijazah S1 aja. Karena pendidikan terakhir kamu kan S1, dan tapi ada beberapa universitas yang tetap meminta ijazah SMA kamu. Tapi secara umum sebenarnya kamu cukup memberikan ijazah S1 kamu dari pendidikan S1 sebelumnya. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya mengulang kuliah S1 lagi, tidak harus kuliah S1 selama 4 tahun lagi. Kamu bisa mengulang kuliah S1 lagi, tapi kuliahnya mungkin bisa 3 tahun, mungkin bisa 2 tahun, tergantung berapa banyak kredit transfer yang diakui. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.